Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pagi ini kami akan sajikan perbincangan seputar dunia kesehatan dalam tema deteksi gangguan hormon tiroid. Bersama saya Agung Karsena, saatnya Anda menyimak dokter Anda. Ingin sehat? Selalu ingat dokter Anda. Ya pemirsa, gangguan hormon tiroid tentu banyak dari Anda yang belum mengetahui benar masalah kesehatan ini. Kita semua sangat perlu mengetahui fungsi hormon tersebut bagi keberlangsungan kerja tubuh kita. Nah, manakala terjadi gangguan, apa saja bahaya yang mengancam, lalu seberapa perlu kita mendeteksi dini terkait hormon tiroid dalam tubuh? Kami akan mengupasnya bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di Studio News Bandung. Beliau adalah Dr. Indahwati SPPK MKes, selaku dokter spesialis patologis klinis dari Santosa Hospital. Selamat pagi, Dr. Indah. Berjumpa kembali kita pagi hari ini dengan topik bahasan yang berbeda, tapi juga tidak kalah menarik dari topik pembahasan kita sebelumnya terkait dengan bagaimana sebenarnya kita bisa mendeteksi gangguan hormon tiroid. Nah, dari awal kita sudah sebut langsung saja nih, Dr. Indah. Dari tadi sudah saya sebutkan hormon tiroid. Tapi tentunya pemirsa iNews di rumah masih ada beberapa yang belum mengetahui. Boleh untuk bisa dijelaskan terlebih dahulu. Yang paling pertama, apa sebenarnya dimaksud dengan hormon tiroid nih, dokter? Baiklah, mungkin untuk menerangkan saya lebih enak mungkin pakai gambar ya, bisa dibantu boleh. Ya, Mas Agung. Ada gambar sudah dipersiapkan di sini. Boleh. Saya bantu, saya pegangkan untuk dijelaskan. Ya, ini gambar apa, dokter? Ini gambar kelenjar tiroid di sini ya. Jadi hormon tiroid itu dibentuk oleh kelenjar tiroid yang ada, lokasi kelenjar tiroid ini ada di depan leher di sini, di leher bagian depan. Leher bagian depan di bawah dagu ya? Iya, kurang di lebih bawah ya. dagu. Jadi kita tidak akan bisa melihatnya kalau dia tidak membesar. Jadi hormon ini, kelenjar inilah yang membentuk hormon tiroid, yaitu T3 dan 4-tiroksin dan triiodotironin. Nah, pembentukan kelenjar tiroid ini membutuhkan yodium. Seperti kita ketahui, intake yodium atau asupan yodium yang akan bersama-sama dengan zat di sini namanya tiroglobulin akan membentuk T4 dan T3. Nah, hormon tiroid ini, pembentukan hormon tiroid ini dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik. Nah, ini ada mekanisme umpan balik oleh kelenjar yang ada di atas hormon kelenjar tiroid. Misalnya kelenjar hipofise maupun hipotalamus. Kelenjar hipofise akan mengeluarkan hormon juga namanya TSH stimulasi. Jadi thyroid stimulating hormone. Jadi dia memang hormon yang menstimulasi pembentukan hormon tiroid. Manakala hormon tiroid sudah cukup, maka dia akan memfeedback negatif kepada kelenjar hipofise di sini untuk menurunkan hormon TSH. Sebaliknya kalau tubuh kurang kadar hormon tiroidnya, maka TSH ini akan dibentuk lebih banyak seperti itu. Di sini saya bisa baca ada pituitari ya? Ya, ini kelenjar hipofise yang ada di otak. Atau pituitari ini ya, yang ada di otak. Jadi memang kerja atau proses pembentukan hormon tiroid ini juga sangat dipengaruhi dari kelenjar hipofise dan hipotalamus yang lebih atas. Baik. Saya cukupkan. Nah, jadi ini adalah proses pembentukan dari hormon tiroid ya, di mana kelenjarnya berada di bawah dagu kita ya. Ya kurang lebih di situ, di leher ya. Nah, apa sebenarnya fungsinya, dokter, dari hormon tiroid ini? Ya, fungsinya banyak sekali. Jadi karena dia hormon yang berfungsi dalam metabolisme tubuh. Metabolisme protein, karbohidrat, lemak itu dipengaruhi oleh hormon tiroid. Kemudian aktivitas fisiologi kita, mulai dari sistem pernafasan ketika kita bernafas, kemudian sistem kardiovaskuler. Jadi mengatur tekanan nadi, mengatur tekanan darah, mengatur denyut nadi, denyut jantung. Kemudian juga ada pertumbuhan dan perkembangan jaringan otot, tulang dan syaraf. Jadi banyak sekali fungsi dari kelenjar tiroid ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua aktivitas fisiologi kita dipengaruhi oleh hormon tiroid. Jadi kelenjar tiroid ini memang merupakan kelenjar yang sangat vital dalam tubuh kita. Ya, boleh dikatakan ya, salah satu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kelenjar atau bagian dalam tubuh kita itu kan ada terkadang gangguan yang bisa saja terjadi pada bagian atau organ tubuh termasuk kelenjar tiroid ini. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya,
apa sih pentingnya kita itu perlu mengetahui atau mengenal gangguan-gangguan dari hormon tiroid ini? Ya, karena tadi sesuai fungsinya tadi sangat luas ya, aktivitas metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, lemak, dan aktivitas fisiologi tubuh. Ketika ada gangguan kadar hormon tiroid, itu akan mengganggu aktivitas metabolisme itu. Misalnya, bila ada hipertiroid, artinya kelenjar tiroidnya berlebihan, tidak sesuai kebutuhan, artinya lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh, maka tadi itu, misalnya dari sistem kardiovaskuler ya, denyut nadi atau denyut jantungnya menjadi lebih cepat. Kemudian bisa menjadi hipertensi. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan perkembangan otot, tulang, jaringan otot, tulang, ini kan mulai dari janin sebelum dilahirkan ya. Jadi kalau terjadi hipertiroid memang terjadi juga gangguan itu, meskipun kan sebetulnya denyut jantung itu saling sambung menyambung ya sebetulnya proses di dalam tubuh kita. Jadi ketika janin itu terlalu detak jantungnya terlalu cepat, maka si aliran darah itu tidak optimal masuk ke dalam jaringan tubuh kita, sehingga ya tidak bisa maksimal juga untuk menyerap zat-zat energi atau zat-zat makanan kalau dari pencernaan untuk menjadi suatu pertumbuhan yang baik. Akibatnya pada orang yang pada janin yang hipertiroid ya kita ngomong, itu bisa terjadi kematian kematian janin. Satu, bisa terjadi bayinya kecil dibanding umur kehamilan. Nah, itu seperti itu. Kalau itu kelebihan, kalau kekurangan juga sama. Ini fisik juga akan berpengaruh, dokter? Iya, di fisik juga. Berat badan akan berpengaruh. Jadi kalau hipertiroid tadi yang ke janin ya, jadi hipertiroid juga karena metabolismenya meningkat, maka terjadi penurunan berat badan. Kok saya menurun gitu ya. Kemudian pada aktivitas neuropsikologis ya, misalnya orangnya jadi cemas, jadi irritable, jadi gelisah dan yang lain-lain. Ya, itu salah satu contoh-contoh gejala kelebihan hormon tiroid. Kalau dari suhu tubuh apakah juga akan berpengaruh? Iya, biasanya kalau yang tinggi, artinya yang hipertiroid tadi itu tidak tahan suhu panas gitu. Jadi itulah salah satunya. Jadi banyak aspek yang terpengaruh. Apakah kelebihan atau hipertiroid ini juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh? Jadi misalkan mungkin lebih rentan sakit misalkan? Iya, pastinya semua. Baik hiper atau hipo pasti gangguan sistem imun tubuh akan terganggu. Oke, jadi itu adalah beberapa gejala yang bisa muncul ya jika tubuh kita kelebihan hormon tiroid. Nah, jika sebaliknya, jika tubuh kita ternyata kekurangan hormon tiroid, apa yang bisa terjadi atau gejalanya seperti apa? Kebalikan seperti yang tadi, kebalikan dari hipertiroid tadi. Jadi kalau yang tadi cemas, gelisah, irritable, kalau yang ini jadi lebih lamban. Ya, mudah lelah, mudah capek, kemudian kulitnya kering. Kalau tadi itu berkeringat, tadi hipertiroid belum disebutkan, tapi kalau yang ini kulitnya jadi kering malah. Kemudian tadi berat badan tuh turun drastis ya. Orang makannya banyak tapi turun aja, bukan karena penyakit yang lain, tapi ternyata metabolisme terlalu. Nah, ini metabolisme, karena metabolisme menurun, maka gampang sekali untuk menjadi gemuk seperti itu. Nah, itu kemudian hipotiroid inilah yang sebetulnya paling ditakuti, Mas Agung, karena hipotiroid ini mengganggu tadi pertumbuhan tulang, otot, dan syaraf. Kalau itu dialami oleh ibu hamil dan janinnya tidak tertolong menjalani hipotiroid juga, maka pada saat lahir sama juga berat badan kecil, tapi pada perkembangannya dia akan terhambat. Jadi perkembangan tubuh itu yang dikatakan kerdil itu loh, kretinisme atau retardasi mental juga. Nah, ini adalah salah satu usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk deteksi dini. Oke, kita tahan. Bagaimana cara mendeteksi dini? Tapi juga tadi saya belum ingin tanyakan juga, apa sih sebenarnya bisa memicu produksi hormon tersebut lebih atau kurang? Apa yang bisa berpengaruh? Nanti kita tahan terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali usai jeda.